perbedaan Tuhan dengan Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nah, kamu sudah jawab itu. Oke. Itulah yang beristri, itulah makhluk. Bukan begitu, Wak? Itu kamu sudah jawab itu. Yang beristri ialah makhluk, sedangkan Allah tidak mempunyai istri. Mengapa Allah tidak mempunyai istri? Sebab Allah bukan makhluk. Bukankah begitu, abangku? Lanjut aja. Betul. Lanjut Oke. aja. Di sini kita baca tadi di surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sambungan ini, sambungan tentang jawaban yang kita diskusi tadi. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalau kita bilang Allah ada istri ataupun Allah ada anak, berarti kalau Allah ada anak berarti bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Karena yang beranak ataupun yang beranak tentu ada istri. Ini menurut pemahaman saya selaku orang Islam. Kalau kita berbicara tentang karena rumusnya Tuhan di agama Islam, Allah itu mesti wajib tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Dalam Sang pencipta Allah tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Semua yang nampak ataupun yang tidak nampak itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak boleh sama dengan itu. Sudah. Oke, itu dulu daripada saya. Oke, coba abang sambung. Kita biar ada diskusi sedikit. Jadi begini, bro. Kalau kita baca ayat itu, Allah tidak punya anak bukan karena dia maha kuasa, bukan. Bukan karena dia berbeda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena dia tidak punya istri, bukan karena dia ujuk-ujuk bisa menciptakan, bukan. Perhatikan, bagaimana bisa kamu punya anak sedangkan kamu tidak punya istri? Kan dikatakan seperti itu. Bagaimana bisa Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Yang artinya kalau Allah punya istri, pastinya dia punya anak. Ya. Nah, lalu kalau kita lari ke Al-Anbiya 17 ayat 17 dikatakan, surat 21 ayat 17 dikatakan, sekiranya Abang buka. Oh ya. Sebab saya tidak hafal, coba abang buka. Biar sama-sama kita diskusi, boleh? Oke. Saya buka Al-Anbiya ya. Oke, Al-Anbiya 17. Oke. Abang boleh baca? Saya baca atau abang baca? Abang baca saja. Abang baca saja biar lebih enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna anna. Haleluya. Assalamualaikum salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang mendengarkan kabar baik. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah memperdengarkan, bagaimana mereka bisa timbul iman lewat pendengaran? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jangan jemu-jemu untuk memperdengarkan iman kita kepada dunia. Bayangkan, bila kita tidak memperdengarkan iman kita kepada dunia, maka dunia akan memperdengarkan iman mereka kepada kita. Saudaraku, saat ini saya lagi di perjalanan menuju ke Sumatera Barat, ke Padang. Dan saya sudah beberapa hari di Riau dan saat ini menuju ke Sumatera Barat, ke Padang. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Saya tidak berangkat sendiri saudara ya. Ada teman, sahabat, saudara saya, mantan muslim juga Bapak Ibu, murtadin. Siapa dia? Mari kita lihat siapa dia ini. Haleluya. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang bersama dengan
hambanya Evangelis Abraham Effendi Usman, kita tetap menyala-nyala terus memberitakan kabar baik. Amin. Alkitab berkata dalam Roma 12, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, dan kita akan rebut mereka, jangkau mereka. Bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, kita akan berikan kekuatan dan akan jangkau, tarik mereka kembali. Bagi yang belum mengenal Tuhan, kita akan layani Injil dengan kasih Kristus, Yes. dengan kebaikan Tuhan. Jadi kita bekerja di ladang Tuhan, saudaraku, dengan tidak jemu-jemu bersama hambanya. Saya banyak dikuatkan, dimotivasi, dan kami bersama-sama akan berangkat menuju ke daerah-daerah, saudaraku, khususnya Sumatera Barat, dan doakan juga supaya kami juga bisa nanti ke Aceh. Amin. Nah, saudara yang terkasih, doakan tapi, ya. Tapi jangan bilang Aceh mana. Iya. Nanti Pendi Aceh tinggal nama halal darah. Halal darah ya. Jadi saudara yang terkasih, saya lagi berada di tanah kelahiran saya di sini, Bangkinang ya. Saya ada di sini. Di sini pun saya halal darah juga sini, saudaraku. Tadi saya sudah ceritakan kepada hambanya, inilah masjid saya, inilah tempat tinggal saya. Wah, di sini orangnya begini. Saya masih ditolak kalau pulang ke sini, saudaraku. Tapi tidak apa-apa ya. Iya. Kita Karena ditolak bukan gara-gara kejelekan kita, Ya. bukan karena kesalahan kita, tapi kita ditolak karena Kristus. iya, karena Kristus, karena kita dianggap sudah murtad, Ya. keluar dari Islam, ya tidak boleh lagi pulang ke sini. Jadi gitu, saudara. Jadi kita tetap menyala-nyala bersukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Yes. Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Yes. Kita berangkat, doakan saudaraku, dukung selalu pelayanan ini menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Aki. Salam Aki. Aku beritakan, Aku kabarkan, aku kabarkan Injil keselamatan. Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menyaksikan cuplikan video saya di TikTok ya, bagaimana diskusi saya dengan teman-teman Muslim mengenai iman kita, saudara ya. Karena mereka suka sekali mempertanyakan iman kita. Tetapi begitu kita tanyakan iman mereka, kita tanyakan balik, mereka tidak bisa jawab, saudara ya. Kalau mereka bertanya tentang iman kita, jawabannya ada dalam Alkitab. Tapi begitu kita tanya balik, mereka juga menjawab pakai Alkitab. Pertanyaan saya adalah, apakah kitab yang mereka imani, yang katanya kitab penyempurna, tidak bisa memberikan jawaban daripada setiap pertanyaan yang kita ajukan, daripada setiap pertanyaan yang kita tanyakan? Nah, silakan ditulis di kolom komentar dan mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Dan Bapak Ibu, selama saya perjalanan dan selama saya berada di dalam pelayanan di Sumatera ini, dan khususnya nanti di Sumatera Barat, kita sudah siapkan live di TikTok, Bapak Ibu ya. Live TikTok saya upload di media sosial di YouTube. Nah, baik saudaraku, kami melanjutkan perjalanan, bawa kami dalam doa agar melalui pelayanan kita, Bapak Ibu, banyak orang terutama sekali dikuatkan. Amin. Dan banyak orang datang kepada Tuhan, terutama sekali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang RT 666, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Yesua Hamasia. Haleluya. Bapak Ibu, saya sering katakan begini, Tuhan boleh banyak ya, Tuhan boleh banyak, tapi juru selamat satu. Betul. Nah, kenapa Tuhan boleh banyak? Karena semua agama mengaku punya Tuhan ya. Agama A mengaku Tuhannya ini, agama B mengaku Tuhan saya bukan itu, tapi ini. Tuhan lain juga, agama lain juga mengatakan hal yang sama. Oh, Tuhan saya bukan Tuhanmu, Tuhanmu bukan Tuhan saya. Ini Tuhan saya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di bawah kolong langit ini ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Amen. Selain di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak atas dukungannya. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam Aki. Salam Aki. Aku Haleluya. beritakan Injil kebenaran. Injil kebenaran. Injil keselamatan. Injil keselamatan. Haleluya. Kenapa demikian? Karena dialah Tuhan
yang tidak boleh kita persamakan dengan makhluk. Betul tidak, Bang? Lanjut Oke. lanjut. Satu saja pertanyaan Abang. Apa perbedaan Tuhan dengan Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nah, kamu sudah jawab itu. Oke. Itulah yang beristri, itulah makhluk. Bukan, Bang, bukan begitu, Bang? Itu kamu sudah jawab itu. Yang beristri ialah makhluk, sedangkan Allah tidak mempunyai istri. Mengapa Allah tidak mempunyai istri? Sebab Allah bukan makhluk. Bukankah begitu, Abangku? Lanjut aja. Betul. Lanjut Oke. aja. Di sini kita baca tadi di surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sambungan ini, oke, sambungan tentang jawaban yang kita diskusi tadi. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalau kita bilang Allah ada istri ataupun Allah ada anak, berarti kalau Allah ada anak berarti bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Karena yang beranak ataupun yang beranak tentu ada istri. Ini menurut pemahaman saya selaku orang Islam. Kalau kita berbicara tentang karena rumusnya Tuhan di agama Islam, Allah itu mesti wajib tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Dalam Sang pencipta Allah tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Semua yang nampak ataupun yang tidak nampak itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak boleh sama dengan itu. Sudah. Oke, itu dulu daripada saya. Oke, coba Abang sambung. Kita biar ada diskusi sedikit. Oke, jadi begini bro, kalau kita baca ayat itu, Allah tidak punya anak bukan karena dia maha kuasa, bukan karena dia berbeda dengan yang lain, bukan, tetapi karena dia tidak punya istri, bukan karena dia ujuk-ujuk bisa menciptakan, bukan. Perhatikan, bagaimana bisa kamu punya anak sedangkan kamu tidak punya istri, kan dikatakan seperti itu. Bagaimana bisa Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Yang artinya kalau Allah punya istri pastinya dia punya anak, ya. Nah, lalu kalau kita lari ke Al-Anbiya 17 ayat 17 dikatakan, surat 21 ayat 17 dikatakan, sekiranya Abang buka. Oh ya. Sebab saya tidak hafal, coba Abang buka. Biar sama-sama kita diskusi, boleh? Oke. Saya buka Al-Anbiya ya. Oke, Al-Anbiya 17. Oke. Abang boleh baca? Saya baca atau Abang baca? Abang baca saja. Abang baca saja biar lebih enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna anna nattakhidha. Belum ada lagi itu dekat atas, belum saya baca. Lahwan. Lanjut. Lattakhadnahu. Lanjut. Min ladunna. Lanjut. Oke. In kunna. Lanjut. Fa'ilina. Oke. Abang baca terjemahan biar sama-sama kita dengar. Ya. Sekiranya kami menghendaki menjadikannya sesuatu permainan, tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami atau mengambilnya dari sisi kami. Jadi sekiranya ya Allah itu ingin menjadikan hiburan seperti anak dan istri, tentulah Allah mengambil dari sisinya, yaitu siapa? Para bidadari dan para malaikat. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan karena Allah itu tidak sama dengan ini, tidak, tetapi dia bilang apa? Kami tidak menghendakinya. Mari kita baca. Di Al-Anbiya 17 ya. Ya, seandainya kami hendak menjadikan sesuatu permainan, tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Kita lihat nih tafsirnya. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, hal-hal yang dapat dijadikan hiburan
seperti istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, yaitu apa? Para bidadari dan para malaikat. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tetapi kami tidak akan memperbuatnya dan tidak menghendakinya, karena dia tidak mau, bukan karena tidak bisa atau tidak apapun, tetapi karena dia tidak mau. Seandainya dia mau, dia akan mengambil istrinya dari bidadari atau malaikat. Gitu. Oke, saya sambung. Halo? Silakan. Di situ abang sudah tadi membacanya dengan seksama dan cermat. Mengapa dia Allah tidak mau? Memang itulah sifatnya Allah. Dia tidak mau, ya. Sifatnya Allah bukan tidak boleh, bukan tidak bisa, bukan tidak sanggup. Karena kalau dia menciptakan istri dan istrinya melahirkan anak seperti di cerita sebelah, itu bukan lagi sifat Tuhan. Itu sudah sifat makhluk. Lalu kalau Allah bersifat dengan makhluk, apa yang berbeza dengan sang pencipta dengan yang dicipta? Lalu kenapa dia tidak? Nah, di sini artinya dia tidak mampu tanpa ini, Bang. Nih, di sini sudah jelas ya. Dia tidak mampu karena dia tidak mampu mempunyai anak karena dia tidak punya istri. Bukan dia karena mampu menciptakan, tidak. Tetapi dia tidak mampu karena dia tidak punya istri. Itu dari tadi yang kita sudah bilang. Nah, kalau dia mau punya anak, dia harus mengambilnya dari ini tadi, dari para malaikat dan bidadari. Bukan begitu. Oke. Sekarang kalau kita sama-sama berdiskusi Allah tidak mampu, tidak ada sesuatu yang tidak mampu Allah perbuat. Salah satu dalil kita berdiskusi, Allah mampu melahirkan seorang putra daripada Maryam, sedangkan Maryam tidak mempunyai suami. Lalu, ya terusin. Betul? Terusin aja. Saya nunggu. Kalau kita bilang Allah tidak mampu membuat istri, ataupun Allah hanya mampu, Allah kalau ingin maksudnya mempunyai keturunan, dia mengambil daripada bidadari ataupun malaikat yang tadi abang baca itu kalaupun Allah berbuat demikian, itu sudah menyalahi tentang keistimewaan sifat Allah. Kenapa saya bilang demikian? Allah ini harus berbeda dengan makhluk. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Itu konsep dasar ketauhidan orang-orang Muslim. Mungkin saja kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan orang Kristen, kita sama-sama menghargai. Tapi kita harus sama-sama menentangi itu, karena tentang keyakinan. Jadi artinya ini ayat tidak tepat. Bagaimana mungkin? Itu ayat tentang tauhid. Ayat itu untuk menjawab pertanyaan mengapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah salah satu jawabannya. Iya, dia tidak mungkin punya anak karena dia apa? Alasannya apa? Karena alasannya ini, bukan yang lain-lain. Coba baca pelan-pelan, Toki. Oke, baik. Coba Toki baca pelan-pelan. Bagaimana mungkin? Itu ada kata mungkin. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Nah, ini pertanyaan yang pertama, ya. Ini yang berbicara siapa ini? Allah atau bukan? Coba abang. Coba. Ini perkataan siapa? Sehingga kita jadi tahu itu perkataan siapa. Abang kasih geser dulu kamera ke atas. Saya mau tengok itu. Oke. Itu ayatnya. Yang tadi abang tunjuk itu arti atau apa nama?
arti atau pencerahan dia. Terjemah. Terjemahan. Oke. Untuk menjawab soalan ini, abang boleh buka di surat Al-Ikhlas ayat ke-3 dan ke-4. Coba, biar saya kasih terangkan. Itu perkataan Allah. Ya, itu sudah jelas. Nah, ini perkataan siapa? Bagaimana mungkin dia punya anak sementara dia? Nah, siapa yang berbicara di situ? Oke. Di sini bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia bertentangan dengan bukan. Itu ada kata dia di situ kan? Coba kasih tunjuk. Nah, dia di situ siapa? Coba abang baca dulu. Coba abang Pendi baca biar sama-sama kita tidak terputus dengan koneksi yang ayat ini. Abang aja yang baca. Dia itu siapa di situ? Dia. Bagaimana mungkin dia punya anak? Siapa dia di situ? Oke. Bagaimana mungkin dia punya anak? Itu siapa? Dia punya anak itu siapa? Allah ya. Itulah Allah. Nah, yang berbicara siapa? Ditunjukkan ke dia. Ini surat. Ini coba abang kasih itu. Yang ini. Oke. Kasih agak jauh sedikit biar sama-sama kita boleh baca. Oke. Kasih tinggi sedikit. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Dia itu ditujukan kepada siapa? Coba abang baca sekali. Oke. Dan Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Bagaimana mungkin dia itu huruf besar mempunyai anak? Oke, kita kunci dekat situ dulu. Oke, kita kunci ke situ dulu. Nah, siapa yang berbicara di situ? Dan dia itu siapa? Oke. Itu sebuah firman yang turun kepada Nabi Muhammad, betul? Jangan kamu betulkan lagi ke saya. Jangan minta dukungan ke saya. Saya tanya itu yang dijawab aja. Siapa yang berbicara di situ dan dia di situ siapa? Baik. Saya yang menjawab. Itu suatu firman yang turun kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tersebut menjelaskan kepada umatnya di masa yang itu dan di masa yang akan datang seperti yang kita sekarang ini. Ayat yang itu, bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Ya betul Bang kan? Oke. Kalau dia mempunyai anak, tentunya dia mempunyai istri. Nah, siapa dia itu? Betul kan? Betul. Kalau dia mempunyai istri, berarti itu sudah kehilangan kekekalan sifatnya Tuhan daripada Allah. Kamu tafsirkan lagi itu ya. Kamu tafsirkan lagi. Begini bang. Dengarkan baik-baik bang. Baik, kita dengarkan sama-sama bang. Oke, lanjut. Baik-baik, ya. Ini Pak Ustadz lagi ngomong. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Oke, sebentar. Dengarkan dulu. Sebentar, Pak Guru. Yang tidak mempunyai anak karena tidak mempunyai istri ini adalah makhluk, betul? Bagaimana? Kalau tidak punya anak karena tidak punya istri, apakah itu disebut makhluk? Betul. Di sini dikatakan, bagaimana mungkin Allah punya anak, padahal dia tidak punya istri? Apakah Allah itu sama dengan makhluk, harus punya istri dulu, baru punya anak? Oke. Apakah Allah itu punya istri dulu, baru punya anak? Ataukah dia tanpa istri bisa punya anak? Itu dua-dua tidak boleh kita sandingkan dengan sifat Allah. Di sini jelas dikatakan begini, bagaimana mungkin Allah punya anak? Ya. Padahal dia sendiri tidak punya istri. Kan enggak mungkin itu katanya. Mengapa dia Allah? Oke, abang jelaskan, saya dengarkan. Artinya di sini ketika dikatakan seperti itu, ini menyamakan dirinya dengan makhluk. Bagaimana bisa si toke ini, toke ekskavator punya anak karena dia masih jomblo, begitu betul? Lanjut terus. Jangan kasih benarkan. Lanjut terus. Kalau itu manusiawi, betul? Betul, karena saya masih jomblo, masih bujangan, nggak mungkin saya punya anak. Betul, karena itu saya sifat tidak punya istri. Betul.